Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Bayu berkesempatan untuk bertanya langsung. Alhamdulillah. Yang pertama, kenalkan nama saya Zabidi dari Pati, daerah pesisir. Nggih, Bapak. Nggih. Terima kasih. Ini yang kejadian ini dimulai dari sekitar tahun 98 ketika saat itu harga udang windu naik drastis karena adanya kenaikan dolar, sehingga sawah-sawah yang di dekat tambak berubah menjadi tambak. Baik. Untuk dibudidayakan Udang windu. Namun karena penggunaan pakan kemudian pestisida untuk membunuh terisipan dan sebagainya, akhirnya tanyanya beracun sehingga sekarang tidak mungkin lagi ada udang windu. Dan coba di tanah. Oh ya, kemudian pertanyaannya adalah gimana cara mengembalikan lagi kesuburan tambak itu. Kemudian saat ini beralih ke faname, tapi tidak bertahan lama, susah untuk panen, hampir semua gagal. Kemudian berpindah ke ikan nila. Kalau di Pati mulai dikembangkan nila salin karena rasanya lebih gurih. Betul. Tetapi ternyata awal-awal mudah, tapi sekarang susah lagi. Solusinya seperti apa? Baik. Yang pertama. Yang kedua, akhirnya dalam kondisi seperti itu, sawah yang menjadi tambak, kemudian mulai rame-rame lagi, mau dirubah sawah lagi. Bagaimana caranya untuk menghilangkan salinitas dan sebagainya supaya bisa jadi sawah lagi, karena beberapa pengalaman gagal terus. Baik. Gitu. Yang ketiga, ini kebetulan di Pati juga ada hutan jati. Ini beberapa petani itu mengembangkan tanaman di bawah tegakan jati. Kira-kira yang cocok apa? Baik. Pernah budidaya porang, sempat tumbuh hampir 1 meter, tapi ternyata tidak panen, gagal. Kemudian ada juga dari petani yang katanya kalau tanam di bawah jati, kita memupuk tanaman, maka akar jati itu kemana-mana sehingga akan menyedot semua nutrisi yang diberikan. Betul. Jadi akhirnya solusinya seperti apa? Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kelas paling lengkap ini nanti ini. Ayo sekarang ke udang. Udang windunya masih ada enggak Pak di sana Pak? Sudah ada. Sudah ada. Baik. Bapak masih punya tambak? Insya Allah sekitar 2000 meter. 2000 meter. Dari jalan dekat atau jauh? Dekat. Begini, Bapak mau jadi tambak atau jadi sawah? Kalau yang lokasi ini agak jauh dari sawah, susah. Jadi saya karena ke belakangnya semua sungai. Iya, masih ada tambak-tambak sehingga jaraknya jauh. Baik. Masih. Berarti kalau bisa untuk jadi tambak lagi. Iya, yang jauh dari sawah jadi tetap jadi tambak. Begini Bapak Ibu. Jadi miliarder itu bukan hanya dari ayam loh ya. Semua bidang bisa jadi miliarder. Ayam itu kan gara-gara tanggung jawab buang sampahnya Bapak Ibu aja. Nah, kalau kita punya tambak 2000 meter, Bapak mau jadi tambak serius mau enggak Pak kira-kira Pak? Saya ajari 2000 meter pun bisa jadi miliarder kok Pak. Syaratnya satu. Kalau tambak itu kan sering banjir tuh Bapak Ibu. Supaya tidak banjir, supaya ikannya enggak kabur, tolong buat dalam, wajib. Terus kalau ikannya kemarin ini, kalau Bapak sudah cerita ini sebentar rusak, sebentar mati, penyakitan, berarti kedalamannya maksimal cuma 70 cm. Betul atau salah Pak? Kalau kedalaman kolam 70 cm atau 50 cm Bapak Ibu, ini resiko terlalu tinggi untuk tambak. Matahari tembus tidak ke dalam. Kalau matahari sudah tembus ke dalam, bakteri berkembang luar biasa, terjadi bom plankton, maka matian ikannya. Terus yang kedua, airnya panas. Jangan melihara ikan sambil direbus ya. Nanti mati berlahan maksud saya. Tolong Pak, kalau bisa 4 meter sampai 6 meter. Tolong sekali. Kalau memang sudah kawasan tambak, kan tidak ada anak main ke situ. Kan aman. Tolong gali 6 meter. Tujuan digali 6 meter nomor 1, air stabil. Yang nomor 2, tidak akan banjir.
Betul atau tidak? Kalahkan sedikit tidak apa-apa untuk tanggul. Tanggulnya ini tolong Bapak tanami singkong atau talas. Terus yang kedua, konsepnya tetap sama. Di sana semua pakai pakan atau tidak, Pak? Pakai pakan. Kalau pakai pakan, saya minta tolong. Seandainya Bapak buat tanpa pakan dulu, mau enggak? Buktikan ke mereka. Saya pelihara ikan udang faname dan bandeng dan nila tanpa pakan. Senang sekali kan? Nah, Bapak buat dulu, yang penting Bapak berhasil dulu dan panen. Jeleknya kan cuma satu. Karena ini dalam, berarti faname kita tidak bisa banyak. Tapi yang bisa banyak di sini bandeng plus nilainya. Nilainya kan biasanya datang sendiri, Pak ya. Di budidaya, oke, tidak datang sendiri ya. Kadang-kadang nilainya kan masuk sendiri kan gitu biasanya kan. Nah oke, bandeng dan nila. Ayo kita hitung sama-sama. Seandainya lahannya 2000 meter. Kita kalikan kedalamannya berapa? 6 meter. Berarti populasi berapa ketemunya? 12.000 meter. 1 meter isi 10 ekor. Berarti ketemu berapa populasi? 120.000, betul ya? 120.000. Ini untuk nila dan bandeng, berarti seandainya kita bagi 60 atau anggaplah 2 rean. 1 rean itu berapa? 5.000 atau berapa kali di sana, Pak? Nah, sini 10, anggap aja 10 rean. Bapak tolong kasih udang karena udang itu hanya ada di bawah Bapak Ibu sebagai dekomposer. Selama ini udang faname adalah udang yang utama. Tapi kalau untuk dalam segini, udang faname di sini adalah untuk dekomposer. Sebenarnya kalau masih ada udang windu, saya lebih senang udang windunya, Pak. Masih bisa nyari benihnya, Pak? Masih bisa ya. Kasih udang windunya sama, tidak perlu banyak. Setiap meter persegi itu kurang lebih ikannya kurang lebih 10 ekor aja. Berarti ada juga 120.000 untuk udangnya sendiri. Tapi saya minta maaf, karena ini udang windu Bapak Ibu, kita ikut panennya bandeng dan nila. Paham maksud saya? Panennya bandeng dan nila paling cepat kan 6 bulan sampai 7 bulan, Pak. Sudah kita hitung 7 bulan. Tapi tanpa beli pakan. Supaya apa? Besok ketika panen, udang windunya ketemu size-nya 1 kilo isi 4 atau 1 kilo isi 5 aja. Bisa harga 200.000 kan, Pak? Tenang saja, saya hitungkan, Pak. Saya ini senang tukang hitung, Pak. Dengan cara ini, bagaimana? Begini, Bapak mau ya jadi percobaan saya di sana ya. Bapak buat kolamnya, terus yang kedua tanpa beri pakan. Berarti yang diberikan pertama kali apa Bapak Ibu kemarin? Bisa dicari rumen sapi, Pak? Di tempat pemotongan hewan ya, KKPH itu. Berarti ini kan ada 2.000. 1 rumen sama dengan 100 meter. Berarti ada butuh berapa Bapak Ibu? 20 karung. Tolong carikan 20 karung, Pak. Terus yang kedua, setiap 100 meter itu 1 karung kotoran ayam pedaging. Ini diberikan kotoran ayam pedagingnya setiap bulan, Bapak tinggal memberikan kotoran ayam pedaging aja sudah. Bapak Ibu, dengan perlakuan ini saja, tanpa beli pakan. Kalau Bapak baik hati, 1 bulan sekali pati di sana banyak enggak, Pak? Gamblong. Tapioka banyak ya. Kasih tapioka setiap minggu 20 kilo, Pak. Tapiokanya apa? Ampasnya 20 kilo. Setiap minggu. Lakukan ini secara rutin sampai selama 7 bulan. Sudah, Pak, buktikan teori saya. Kita pernah panang faname Bapak Ibu 2 bulan tanpa beri makan besarnya sebesar korek api. Nah, yang kedua,
Supaya ini aman, Bapak cari rumput laut bisa? Tahu rumput laut Pak ya? Yang gracia ya. Bapak tebari di situ 1 atau 10 kilo untuk tumbuh sendiri untuk perlindungan daripada si nenernya udang sampai dia umur 1 bulan dan dia akan jadi makanannya bandeng. Itu adalah ekosistem yang ada di dalam tambak, Bapak Ibu. Dengan cara ini, seandainya bandeng size-nya ketemu 1 kilo isi 3, nila 1 kilo isi 5, kemudian udangnya 1 kilo isi size-nya 30 atau 20 lah paling jelek. 30 atau 20 lah sudahlah, anggap aja ini. Ini nanti size-nya bisa 5 kok. Sehingga apa Bapak Ibu ketemu berapa kalau begini ceritanya? Bandengnya tadi berapa ribu? 60 ribu. 60 ribu dibagi 3 ketemu berapa Bapak Ibu? Ini 60 dibagi 5 120 ribu dibagi 20. Kalau dihitung berapa uangnya ini? Ini aja kali harga 20 mik baterai. 20 ribu. 20 ribu ketemu berapa? Kalau nila anggap aja 20 ribu juga. 300. Kalau ini kali harga 100 ribu aja. Ketemu berapa? Tolong Pak buktikan. Supaya apa begini loh Bapak Ibu. Ingat baik-baik kata-katanya Bapak tadi gimana? Banyak orang dulu pelihara udang galah. Betul ya? Udang windu. Terus habis gitu diberi pakan yang banyak, betul kan? Akhirnya yang terjadi apa? Lahannya rusak. Ganti faname, lahannya rusak. Dan semua rusak karena apa? Kimia yang kita berikan. Cara untuk membalik fakta hanya satu. Sudah saya pelihara dengan cara paling bodoh sedunia. Ini kan cara paling bodoh sedunia. Nggak ngasih makan, nggak ikut arus, nggak ada apa-apa. Tinggal jaga saja. Soalnya resiko terbanyak juga jaga itu, Pak. Kalau nggak dijaga itu bisa pindah ke truk dalam waktu. Nah, karena itu saya cara memulihkan lokasi seperti ini. Kenapa saya minta 6 meter kalau boleh? Yang pertama, saya tidak butuh tanah lagi yang terkontaminasi. Terus yang kedua, stabil. Dan yang ketiga, aman dari banjir. Karena tanggulnya naik bisa 2 meter lebih ini. Terus yang berikutnya ada tanamannya di atasnya, aman. Air meluber kayak apapun, tempat kita masih tetap aman. Kalau ada tanamannya, kalau ada banjir. Terus kasih bonus Pak ya, kadang-kadang daunnya dibuang ke kolam ya, untuk talesnya. Oke, bisa diterima Bapak? Terus yang kedua tadi apa? Itu aja ya tadi apa? Yang sawah ya, baik sebentar, oke. Ini juga Bapak saya buat sulapan lagi. Bekas tambak. Oke. Bapak Ibu, pernah tahu lahan gambut? Lahan gambut itu lahan apa? Gambut itu apa? Pupuk yang kerendam. Sehingga apa jadinya? Asam. Pak ini pakai demonstrasi lagi. Bapak hanya buat satu pupuk aja, namanya pembenah tanah. Bisa buat? Yakin sudah bisa? Tanpa pupuk urea, tanpa pupuk horti, tanpa pupuk apa-apa. Asal bekas tambak loh ya. Cuman pakai pembenah tanah saja. Nanti saya cuma butuh KCL, nanti usia 45 hari sampai 60 hari. Sudah. Sama set PT. Sudah. Nggak usah pupuk apa-apa. Tanamannya saya jamin 100% bagus. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Bekas tambak itu dikasih makanan enggak? Kotoran ikannya keluar atau enggak? Kotoran ikannya di mana? Ketika ini dikasih pembenah tanah, tapi cuma sekali loh Pak ya. Habis gitu pakai pupuk Pak.
Ini untuk program untuk membuat paradigma orang biar berubah. Kalau dilakukan 2 kali hasilnya jelek. Tapi kalau cuma sekali saya jamin pasti bagus. Kenapa kok bagus Bapak Ibu? Pembenah tanah yang Bapak Ibu semprotkan ke sini mengubah nitrit menjadi nitrat. Dan ini menjadi pupuk terbaik untuk tanaman. Tapi tetap ngasih KCL sama ZPT Pak ya. Ikut SOP, tidak usah buat pupuk horti, tidak usah buat pupuk urea. 1 hektarnya buat pembenah tanah 7 liter. Disemprotkan 5 hari sebelum tanam, setelah ditanam sudah lakukan biarkan aja. Dan hasilnya akan bagus. Bagusnya bukan karena pembenah tanahnya loh Bapak Ibu. Bagusnya karena di sini sudah banyak pupuk. Sama dengan orang yang punya lahan gambut. Lahan gambut itu pupuk. Tanah yang sangat subur, tapi gara-gara kerendam jadinya asam. Supaya dia tidak asam, dilakukan drainase. Harus dibukanya salurannya nih, saluran gajahnya harus dibuka semua supaya air surut. Terus yang kedua dikasih pembenah tanah. Maka yang namanya gambut akan berubah kembali menjadi pupuk. Supaya cecep netralnya kasih abu. Nah, kalau Bapak mau di sini kasih abu dari sekam. Nah, abu dari sekam banyak mengandung kalium. Tolong Pak ya dibuat seperti ini, tidak usah pupuk dulu. Terus cerita ke orang-orang. Saya habis pelatihan BSM. Katanya Pak Bayu saya cuma pakai ini aja tanpa pupuk hasilnya bagus. Nanti orang-orang akan ikut semua Pak. Bapak siap-siap buat pembenah tanah yang banyak. Tapi cuma sekali loh ya. Setelah itu akan kembali lagi. Harus pakai kompos lagi seperti itu. Bisa diterima Pak? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi demonstrasi yang hebat.